Solanum melongena atau terong berasal dari India dan Sri Lanka. Terong berkerabat dekat dengan kentang dan lenca dan agak jauh dari tomat. Asal-usul budidayanya berada di bagian selatan dan timur Asia sejak zaman prasejarah, tetapi baru dikenal dunia barat sekitar tahun 1500. Catatan tertulis yang pertama tentang tanaman ini dijumpai dalam Simin Yao Su, sebuah karya pertanian Tiongkok kuno yang ditulis pada tahun 544. Banyaknya nama bahasa Arab dan Afrika Utara untuk terong serta kurangnya nama Yunani dan Romawi menunjukkan bahwa pohon ini dibawa masuk ke dunia barat melewati kawasan Laut Tengah oleh bangsa Arab pada awal abad pertengahan. Nama ilmiahnya Solanum melongena berasal dari istilah Arab pada abad ke-16 untuk sejenis tanaman terong. Karena terong merupakan anggota Solanaceae, buah terong pernah dianggap beracun, sebagaimana buah beberapa varietas lenca dan kentang. Sementara buah terong dapat dimakan tanpa dampak buruk apapun bagi kebanyakan orang. Kenapa di dalam bahasa Inggris terong disebut eggplant? Sekitar tahun 1700-an, terong yang ada di Eropa memiliki bentuk lebih kecil dan berwarna putih atau kuning sehingga sangat mirip dengan telur ayam. Padahal, terong memiliki banyak warna dan juga bentuknya berwarna putih, hijau, ungu, dan kombinasi antar warna. Bentuknya ada yang oval, lonjong, dan juga bulat. Budidaya tanaman terong dapat dilakukan di mana saja dan tipe tanah apa saja. Akan tetapi dapat tumbuh optimal pada dataran rendah hingga tinggi mencapai 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanah yang ideal untuk budidaya tanaman terong adalah tanah lempung berpasir, berhumus yang mengandung cukup kandungan hara. pH tanah ideal adalah 5,6 sampai 7, berarti cukup kandungan bahan organik dan tanah selalu dalam keadaan lembab. Teknis budidaya tanaman terong. Langkah pertama adalah persiapan lahan. Lahan kita olah sampai gembur dan dibuat bedengan dengan lebar 1 sampai 120 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Bagaimana kalau tidak pakai bedengan? Buat saja lubang tanam dan beri pupuk kandang, pupuk TSP dan pupuk NPK. Bagaimana kalau tidak pakai pupuk kimia? Pakai saja pupuk kandang. Sembari menunggu lahan siap untuk ditanami, kita lakukan persemaian benih terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tempat persemaian. Tempat persemaian harus terkena cahaya matahari dan jangan terkena air hujan secara langsung. Gunakan peneduh agar tidak terlalu panas dan tidak terkena hujan. Hal itu dikarenakan benih terong bisa hilang terbawa air. Selanjutnya, mempersiapkan media semai. Media semai terdiri dari pupuk kandang, sekam bakar, dan tanah dengan perbandingan 1:1:2. Lakukan pengadukan dan pengayakan agar mendapatkan media yang lembut. Media yang lembut membuat calon akar atau radikula benih terong dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, gunakanlah benih unggul atau benih lokal yang tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki potensi hasil yang tinggi. Benih disemai satu persatu, kemudian lakukan penutupan dengan tanah halus. Hindari serangan hama semut dengan bahan aktif karbofuran dengan cara menaburnya di atas persemaian. Lakukan penyiraman dan penutupan agar mempercepat proses imbibisi. Imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke suatu zat melalui pori-pori. Proses imbibisi berguna untuk perkecambahan biji. Itulah mengapa persemaian harus dalam keadaan lembab agar mempercepat proses perkecambahan. Ketika berusia 7 hari setelah semai, biji terong sudah mengeluarkan calon akar dan bakal daun atau plumula. Pada saat seperti inilah kita harus menjaga kelembapan persemaian, cahaya matahari yang masuk, dan serangan hama serta penyakit. Siramlah setiap hari agar menjaga kelembapan. Masukkan cahaya matahari dengan membuka penutup agar tidak terjadi etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, dengan kondisi batang yang tidak kokoh, daun yang kecil dan pucat. Gejala etiolasi terjadi karena tidak adanya cahaya matahari atau kurang mendapatkan cahaya matahari. Hal ini juga disebut kutilang atau kurus tinggi langsing alias kerempeng. Adapun serangan hama dan penyakit pada saat persemaian biasanya disebabkan oleh jangkrik, belalang, ulat gerayak, dan lain sebagainya. Dapat dikendalikan dengan insektisida konta atau sistemik dengan bahan aktif seperti metomil, asefat,
emamectin benzoat, dan lain sebagainya. Serangan penyakit seperti busuk batang atau rebah semai yang disebabkan oleh cendawan patogen seperti Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, dan Fusarium dapat dikendalikan secara hayati dengan jamur Trichoderma atau secara kimia dengan bahan aktif propamorcap hidroklorida. Bibit terong dapat ditanam ketika sudah berumur 1 sampai 1,5 bulan atau ditandai dengan batang yang sudah mengeras dan memiliki 5 sampai 6 daun. Penanaman dapat dilakukan sore hari agar bibit tidak stres. Pemupukan dapat dilakukan 1 minggu sekali dengan pupuk NPK sebanyak 1 sampai 2 kg per 200 liter air. Seiring bertambahnya umur, dosis dapat ditingkatkan. Ketika memasuki fase generatif atau berbunga, dapat ditambahkan pupuk KCl atau pupuk monokalium fosfat. Pada fase ini, hara yang paling dibutuhkan adalah kalium dan fosfat. Bisa juga menggunakan pupuk organik seperti JLF dengan memanfaatkan bahan organik yang tersedia di lingkungan kita. Pengendalian hama dan penyakit bisa menggunakan pestisida yang sesuai dengan kondisi tanaman di kebun. Jika terserang hama ulat, dapat menggunakan insektisida dengan bahan aktif metomil atau emamectin benzoat. Hama penggeret daun bisa menggunakan bahan aktif Revonopos dan lain sebagainya. Jika terserang penyakit, bisa menggunakan bahan aktif Mancozeb, Propinep, Azoxystrobin, dan Diviconazole. Dalam budidaya tanaman terong ini, saya menggunakan jadam sulfur dan jadam wetting agent. Meskipun ada beberapa jenis hama dan penyakit yang tidak bisa dikendalikan oleh pestisida organik ini. Saya akan membahasnya lebih lanjut pada episode selanjutnya, yaitu mengenai cara mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman terong. Hama ini dapat menghancurkan budidaya tanaman terong kita dengan merusak batang, pucuk, dan juga buah terong. Serta cara mengatasi atau mencegah serangan cendawan patogen seperti penyebab penyakit layu bakteri, layu fusarium, busuk daun, dan lain sebagainya.